Bobo. 2 sampai 5 Bobo. 3 4 5. Aduh. Gila. Ayo mancing keluar sini. Semua penyakit keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi. Minum dulu biar fokus ya. Minum apa ya, wedang kelor. Bismillah. Ini karena sudah malam ya. Karena kalau saya ngerekam nggak malam-malam itu rame kendaraan di luar rumah. Oke teman-temanku yang berbahagia, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman terapi yang saya rekam setelah video kata pengantar ini. Jadi saya buat ini sebagai kata pengantar video berikutnya tentang pengalaman saya menangani kasus penyakit kemarin ya. Ini topiknya saya kasih judul apa ya, karena memang topiknya agak gimana, kayak bombastis apa mungkin ya, sehingga saya harus butuh video pengantar kayak ini biar gak salah paham. Ya ini saya tulis di situ gendam sehat vs asam lambung santet. Nah ini kan kalimatnya agak-agak gimana gitu, apalagi terkait dengan gendam gitu. Ada sehatnya lagi, soalnya ini harus saya perjelas dari kalimat gendam ya, karena selama ini kan gendam itu sudah kadung mendapat stereotip apa ya, yang negatif, terkena berkenan dengan yang buruk-buruk gitu. Kayak semacam penipuan, seperti orang kena gendam, dikit-dikit kena gendam, itu kan stereotipnya, anggapannya kan buruk selama ini, sehingga tertancap di otak kita itu ya, kalau sudah dengar gendam itu mesti seakan-akan buruk, penipuan. Makanya juga tak tambahi dengan kalimat apa ya, sehat, gendam sehat. Jadi ya ini gendam, terus tak konfirmasi bahwa ini untuk kesehatan. Karena itu kan hanya anggapannya saja. Sebetulnya gendam itu bukan sebuah teknik atau cara ya. Teknik cara masuk ke bawah sadar apa? Ya dengan teori-teori tertentu, dengan ilmu-ilmu tertentu. Bukan caranya buruk, enggak. Pakai sihir atau apa enggak, sebetulnya enggak, itu netral lah, netral saja. Cuma karena anggapan saja lebih dicenderungkan ke hal-hal yang negatif, karena memang faktanya juga banyak yang memakai gendam itu ke hal penipuan. Ya gendam itu kalau istilah barang itu ya kayak semacam pisau lah. Jadi kalau ada kata pisau bukan berarti untuk membunuh, tapi kan juga untuk bumbu dapur, bermanfaat untuk manfaat-manfaat yang lainnya yang positif. Jadi bukan berarti hanya anggapan kalau sudah pisau membunuh, bukan. Nah yang kedua kalimat asam lambung santet atau sihir. Ini kok ada asam lambung santet, loh asam lambung itu medis. Ini saya maksudkan, ini orang yang saya tangani ya, itu secara medis dia sakit perut, sesak, itu ya tanda-tanda gejala-gejala orang asam lambung secara fisikal itu. Dibawa ke medis ya dibilang asam lambung, ada sesak, GERD gitu ya, berapa hari, berapa minggu itu asam lambung. Tapi anehnya obat dokter itu nggak mempan gitu loh, nggak ada reaksi sama sekali, tetap aja gitu. Dan sak wayah-wayah waktu-waktu tertentu maksudnya terasa asam lambungnya itu. Akhirnya merasa curiga, kemudian butuh terapi ke saya itu. Ternyata betul. Jadi saya diagnosa secara fisikal, teknik saya fisikal
yakni PAZ itu, teknik PAZ itu ya nggak ada penyimpangan, dia sehat. Ya ketika saya tangani ya sehat, gitu loh. Tapi ketika saya diagnosa secara non medis, metafisikal ya, kayak batin, reaksi. Saya lihat gerak-geriknya juga reaksi. Nah akhirnya yaitu. Jadi yang dimaksud asam lambung di sini berarti yang saya maksudkan adalah gangguan gejala fisikal seperti asam lambung memang, tapi itu adalah disebabkan oleh efek sihir yang mengganggu dia. Efek non medis. Santet lah kasarnya itu. Tradisionalnya itu santet. Bahasa lebih formalnya itu sihir. Sihir yang untuk tujuannya sakit. Kebetulan jenis sakitnya ya asam lambung itu. Cuma sebabnya kan itu. Nah ini yang saya maksud gendam sehat, teknik gendam masuk bawah sadar tapi untuk kesehatan. Terus yang ditangani jenis penyakitnya asam lambung karena disebabkan oleh non medis. Kenapa saya pakai gendam kalau nggak pakai ruqyah? Saya memang terus terang saya tuh suka pakai cara gendam karena gendam bagi saya itu sekedar teknik yang tidak menyimpang saja. Kalau kita paham nggak menyimpang. Jadi nggak seperti halnya yang dibilang semacam hipnotis ya, hipnoterapi aja dibilang sesat, ada yang bilang sesat karena dianggap memasuki bawah sadar itu dianggap menyerupi jin, membuat orang nggak sadar. Padahal bukan orang nggak sadar, itu lemas. Konsepnya itu hipnoterapi itu membuat orang itu ke bawah sadar, bukan nggak sadar. Roboh itu karena lemas tapi aktif masih pemikirannya, perasaannya aktif sehingga dia mendengarkan kata-kata sang yang menghipnoterapi itu. Jadi bukan nggak sadar semacam disuruh pijin lalu dia tidak terkendali, bukan, dia tetap sadar. Cuma area kritikalnya nggak ada, namanya bawah sadar. Tapi bukan berarti nggak sadar, gitu loh. Jadi dia perasaannya tetap ada. Cuma area kritikal logikanya, rasionalitasnya itu tidak bisa mengendalikan dia. Jadi ya percaya apa yang didoktrinkan atau dikatakan atau info yang datang kepada dirinya, yakni penterapis ya, yang menghipnoterapi itu yang dipercaya tanpa ada aspek kritikal dari logikanya, sehingga percaya saja. Makanya memang betul kalau sampai hipnoterapi dibuat jahat, betul, karena orang itu dibuat di bawah sadar tapi di bawah terkendali orang yang menghipnoterapi. Jadi bisa juga digunakan kejahatan, itu memang bisa. Nah, kenapa saya bahasan gendam saja nih? Sebetulnya itu kan hipnoterapi. Bahasa formalnya itu saja nih hipnoterapi yang saya maksud, hipnotis. Karena saya mau membahasakan gendam terapi kan gimana gitu loh, agak ganjal lah. Tapi saya akhirnya saya rubah gendam sehat gitu aja. Jadi gendam itu sebetulnya yang saya pahami adalah hipnoterapi yang terselubung, yang lebih dalam dan lebih bersifat maksa energi masuk, membuat orang tergiring ke bawah sadar. Kalau hipnoterapi kan lebih ke trik komunikasi, trik gitu ya. Tapi kalau gendam itu lebih kepada energi yang dipaksakan sehingga orang masuk bawah sadarnya. Artinya hipnoterapi samar lah. Hipnoterapi yang lebih dalam atau hipnoterapi terselubung, bahasa lainnya ada yang membahasakan seperti itu. Nah ini saya pakai untuk terapi pengobatan yang terkait dengan ketika ada kasus orang sakit dan sakitnya itu sudah menggejala ke ranah psikologi. Jadi bukan sekedar fisik atau non medis. Karena ketika orang sakit non medis mesti sisi psikisnya juga pengaruh. Apa pengaruhnya? Ya sangkanya ada di situ, ada persangkaan apa semacam psikosomatik apa ya, yang selalu ketakutan dengan magic itu kan sihir santet, dia apa di pikirannya sudah tertanam tentang informasi santet, apa dirinya merasa aneh sakit, itu kan pengaruh ke psikisnya nggak tenang. Sehingga kalau ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, kalau mohon maaf ketika kita ruqyah tanpa melalui hipnoterapi itu ruqyah biasa, itu bisa mungkin memang ada gangguannya ya, keluar setelah itu balik lagi. Makanya gendam ini lebih bagi saya lebih tepat karena di dalam juga ada edukasi. Nah,
ayat itu ada. Sehingga nanganinnya harus pakai teknik-teknik tertentu. Nah, gendam di situ caranya saya hanya sekedar untuk masuk bawah sadarnya. Setelahnya ya pakai dikir, pakai ayat-ayat itu ruqyah. Cuma mau kasih nama gendam ruqyah nggak mungkin. Tapi sudah ada sekarang yang mengistilahkan hipnoruqyah. Hipnoruqyah. Jadi orang dimasukkan ke bawah sadar dulu lalu dibacain ayat-ayat di proses ruqyah itu. Karena bisa jadi mungkin lebih mudah. Lebih mudah. Hukumnya bagaimana? Wah, ini urusan fikih ini. Bahasannya panjang. Dan itu pun urusan fikih bukan fisik klasik. Jadi kalau kita membahas bagaimana hukumnya mengobati orang di bawah sadar, bukan nggak sadar ya. Kalau nggak sadar, orang nggak sadar nggak ada hukumnya. Dan itu mungkin dilarang ya. Orang nggak sadar dibacain Al-Quran nggak pengaruh, dia nggak dengar. Hukumnya sudah jelas. Atau nggak sadar diperlakukan itu nggak boleh memang. Tapi kalau bagaimana kalau di bawah sadar, dia cuma nggak bisa mengendalikan dirinya, tapi dia mendengar, dia bisa berperasaan, dia bisa berpikir. Nah, ini saya belum menemukan. Ini masalah urusan fikih, tapi fikih bukan fikih klasik, tapi fikih kontemporer, fikih milenial sekarang. Kalau ingin membahas itu ya monggo dicari itu. Basul Masail itu. Sekarang bukan saatnya. Yang jelas bagi saya niatnya baik untuk kesembuhan kesehatan, dan yang saya tanamkan, yang saya informasikan ke orang yang sedang saya tanam, yang sedang saya terapi di bawah sadarnya itu yang baik-baik. Saya bacakan ayat-ayat dengan ayat-ayat baik. Dia didengar tanpa kritikal areanya. Ketika saya bilang kamu sehat, kamu juga bisa memperbaiki mindsetnya yang terpengaruh oleh magic sedikit, magic kena santet apa. Dia nggak terlalu itu. Jadi mindsetnya dirubah dengan yang baik-baik. Kecuali saya mindsetnya diganti dengan yang buruk-buruk. Kamu saya tipu, kamu harus lupa, itu kan. Kamu bisa lupa setelah ini, saya minta hartanya apanya, kan enggak boleh. Tapi kalau bismillah karena Allah, kamu itu dengan izin Allah kamu itu sehat, kamu itu kuat, kamu itu bahagia, kamu itu banyak rezekinya, dia kan yakin akhirnya di bawah sadarnya. Sehingga ketika sadar sudah terekam bawah sadarnya sehat, ya positif, malah lebih yakin ke Allah juga karena dibacain ayat-ayat. Jadi ayat-ayat meresap banget di dalam bawah sadarnya. Demikian sahabatku, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya itu saya hanya bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Nore. Datang semua kan? Iya. Sekarang kita fokus. Kamu ada jinnya, kamu rokok. Cari. Kalau kamu ada gangguan lagi, kamu rokok. Semakin lama kamu mandang saya minum. Kalau kamu jinnya foto. 2 sampai 5 rokok. 3, 4, 5. Jinnya. Ayo semancing keluar sini. Keluar. Semua keluar hidupnya keluar. Keluar. Ada kerasa bu? Ada ketindihan nggak nih? Ayo semua yang diganggu di perut keluar. Ini bukan asam lambung nih. Diganggu. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semua jin yang di perut keluar. Gangguan di perut keluar. Semua penyakit medis gangguan keluar. Gangguan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya keluar semua bersih. Keluar semua, keluar. Nggak kuat deh. Mau kok Enggak, mari membaik. Iya. Terus mau jawabannya ya nggak bisa. Bangun. Bangun. Oke, sekarang bangun. Bangun.
Oh, belahan. Bismillah. Dalam perhitungan 5 kan. Karena saya tadi hitungan kelima kamu roboh, tak hitung lagi balik kan 5 bangun. 1 2, karena saya mau kasih minyak. Minyak ini minyak sakti. Minyak yang dirahmati oleh Allah. Kalau kamu minum ini, kamu penyakitnya sembuh. Sama Allah disembuhkan penyakitnya. Semua diangkat penyakitnya. Baik santet, pelet, semua medis, sakit perut sembuhan atau sakit perut, asam lambung sembuhan atau asam lambung santet, pelet, gangguan semuanya beres. Tak kasih minyak ini. Minyak ini sekali lagi minyak doa. Insya Allah dirahmati Allah. Karena saya doa yakin ke Allah. Karena Allah itu Maha Kuasa, Dia Maha Welas, Dia menyembuhkan segala penyakit. Saya pakai minyak ini, tak minumi, tak itu sampai 5 kamu bisa bangun. Tak minum minyak ini. 1 2 3 4 ini 5 bangun. Oke, sekarang minum minyak ini. Semua penyakit keluar. Semua penyakit keluar. Semua penyakit keluar. Gak ada yang terikat, yang terikat lepas semua. Sihir-sihir yang terikat lepas semua, jin yang terikat lepas. Semuanya salah ya. Biasanya. Niat keluarkan semua Mbak Robi, niat keluarkan. Karena kamu bisa mengeluarkan penyakit itu. Kamu manusia yang diciptakan lebih sempurna oleh Allah, makhluknya yang lebih sempurna. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi nggak pantas jin, setan, sihir, pelet masuk ke tubuh kamu, nggak pantas. Karena itu dolim. Karena kamu diciptakan sempurna oleh Allah dari bayi, sehat. Jadi kalau ada jin, setan masuk kamu, tubuh kamu, dia langsung keluar sekarang. Semuanya keluar, niatkan keluar. Tubuh kamu canggih diciptakan oleh Allah. Lahir batin semuanya keluar, nggak ada yang terikat. Pul-pul sihir nggak ada, pul-pul sihir nggak ada. Yang keluar, tak tunggu semuanya. Setelah ini sehat, nggak ada lagi yang masuk. Ayo semuanya keluar, semuanya keluar, semuanya keluar, semuanya keluar. Semuanya keluar. Dan dengan perantaran minyak itu setelah ini nggak ada sihir lagi yang masuk. Gimana pun jungkir balik yang tukang sihirnya nggak masuk ke tubuh itu. Itu karena rahmat Allah. Karena itu tadi minyak doa. Saya yakin karena doa Allah welas asih. Selama minyak itu mengalir di tubuh ini nggak mungkin masuk lagi setelah ini. Dan yang di dalam keluar semua, kebakar nggak keluar. Semuanya keluar. Yang terikat terlepas, yang sulit udah keluarnya, yang gelap jadi terang semuanya keluar. Gak ada yang terikat, setelah ini bersih, gak ada yang masuk lagi. Semuanya keluar, semuanya keluar. 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 Semakin merata minyak itu semakin membakar, bukan membakar. Masih pusing Mbak? Tapi selama masih ada tetap sampai muntah. Selama minyak itu nggak ada di dalam, itu jinnya tetap muntah. Kayak di perut, yang berapa hari ini ganggu? Ini baru datang ini. Setelah ini nggak bisa datang lagi tukang sihir. Tukang santet nggak ada. Karena di dalam ada minyak yang dirahmati oleh Allah. Doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah nurus samawati wal ardh. Masa nuri kamishkati fi misbah. Wal misbah fi hujani. As-sujudatu kana kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaytunatin la syarikatin wa la ghurrin. Yakadu zaytuha yudhi'u wa la tamsasuhu nurun ala nur. Nurun ala nur.
wallahu bikulli syai'in alim. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurika mishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur. Asma. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha'u wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. Semakin merata minyak itu menjadi cahaya yang membakar, yang mengangkat semua gangguan di tubuh ini, lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa Allah, dengan izin Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabb Rasulillah Sayyidina Muhammad. Allahumma rabb Sayyidina Muhammad. Allahumma rabb Sayyidina Muhammad. Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Israil. Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Israil. Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Israil. Wa ilahukum ilah wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum selesai keluarkan niat-niat dosa.